Pagi itu, cahaya matahari memantul di dinding-dinding kaca Mandala Corp, membuat gedung megah itu tampak seperti istana modern yang hanya bisa dimasuki kalangan elit. Di depan pintu lobi yang menjulang, seorang pemuda sederhana berdiri sambil memeluk map lusuh di dadanya. Namanya Rama. Dalam map itu hanya ada ijazah SMA dan beberapa sertifikat kursus murah yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Bajunya rapi, tetapi jelas bukan pakaian mahal seperti yang biasa dikenakan orang-orang yang bekerja di dalam gedung itu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya. Semoga ada rezeki hari ini, gumamnya pelan sebelum melangkah masuk. Begitu Rama menginjakkan kaki di dalam lobi mewah itu, beberapa staf langsung menoleh. Tatapan-tatapan merendahkan menyapu dirinya dari ujung rambut hingga kaki, seolah ia adalah pengemis yang salah masuk rumah bangsawan. "Siapa tuh?" bisik salah satu staf. "Calon cleaning service kali," balas yang lain. "Bajunya murahan banget. Ngapain masuk kantor kelas atas? Kampungan amat." Rama pura-pura tak mendengar. Ia tetap berjalan menuju meja resepsionis, mencoba bersikap seramah mungkin. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, suara hentakan sepatu high heels bergema di lantai marmer. Seorang wanita cantik, elegan, dan memiliki aura dingin berjalan menghampiri. Dialah Bella, CEO muda yang terkenal sombong, perfeksionis, dan sangat selektif dalam memilih orang. "Ini siapa?" tanyanya dengan nada jijik, seperti berbicara tentang sampah. "Bu, dia bilang ingin melamar kerja," jawab resepsionis dengan suara pelan. Bella menatap Rama dari kepala hingga kaki, lalu mengangkat alis dengan sinis. "Kamu mau melamar kerja di sini? Dengan pakaian seperti itu? Dengan wajah seperti itu?" Rama menunduk sopan. "Saya ingin mencoba, Nona. Saya punya ijazah." Belum selesai kalimatnya, Bella menyambar map lusuh di tangan Rama. Ia membuka isi map itu, dan begitu melihat ijazah SMA di dalamnya, tawanya pecah keras. "Hah? SMA?" Ia menatap Rama seperti menatap sesuatu yang menjijikkan. "Kamu pikir ini pabrik? Ini perusahaan internasional, kampung." Semua staf yang menyaksikan ikut tertawa. Ada yang menutupi mulut, ada yang menatap terang-terangan seolah melihat badut yang tersesat. Rama mengepalkan tangan, bukan karena marah, tetapi karena mencoba mempertahankan harga dirinya yang diinjak-injak. Bella lalu melempar map itu ke lantai. Kertas-kertas berhamburan, beberapa terinjak sepatu orang yang lewat. "Pergi. Jangan buat kantor ini bau kemiskinan. Orang kampung sepertimu nggak pantas kerja di sini." Rama membungkuk, memunguti kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Tawa terus terdengar, nyaring, menusuk, menggores hatinya. "Sudah. Cepat pergi sebelum aku panggil satpam buat seret kamu keluar," bentak Bella. Rama berdiri pelan. "Baik, Nona. Maaf kalau mengganggu." Bella hanya tersenyum mengejek. "Ingat baik-baik, dunia ini bukan untuk orang gagal seperti kamu." Dengan langkah berat, Rama berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan gedung itu bersama rasa malu yang menyesakkan dada. Namun takdir justru menunggu di balik pintu itu. Tidak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa mereka baru saja menghina orang yang memegang kunci keselamatan perusahaan di hari itu juga. Rama berhenti di depan kaca besar gedung, melihat pantulan wajahnya sendiri. Letih, memerah, terluka. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di bangku dekat taman kecil di depan gedung, mencoba menenangkan diri. Tetapi dari balik kaca lobi, ia masih bisa merasakan tatapan menusuk para pegawai. Seorang staf wanita yang melintas berbisik keras. "Dia masih di situ? Ngapain sih? Mau minta-minta kali? Udah jelas ditolak, masih nongkrong. Kampungan banget," ujar yang lain. Seorang pria bahkan sengaja mendengus ketika lewat. "Pantas cuma bawa ijazah SMA. Penampilan aja udah ketahuan kiri." Rama memeluk mapnya erat. Ia membuka salah satu sertifikat kursus yang lecek karena dilempar tadi. Bahasa Italia level lanjutan. Italian Speaking Master Class.
Italian Business Communication. Semuanya ia pelajari sambil bekerja serabutan. Malam-malam ia habiskan menonton video belajar gratis, mengulang pelafalan hingga suara seraknya hilang. Semua dilakukannya sendiri, tanpa bimbingan, tanpa biaya mahal. "Kenapa harus dihina seperti ini?" bisiknya getir. Dari kejauhan, ia mendengar suara staf lain mengejek. "Tuh, translator internasional lewat. Kok nggak pulang? Mau ngemis kontrak kali?" Tawa mereka pecah lagi. Rama menutup mata. "Tidak apa-apa. Aku tidak akan membalas. Suatu hari aku buktikan kalau mereka salah." Namun belum sempat ia meredakan napasnya, pintu kaca besar gedung itu terbuka keras. Beberapa staf berlarian keluar dengan wajah panik. "Kenapa semua ribut?" tanya seorang karyawan senior. "Tamu besar dari Italia datang lebih cepat." "Apa? Hari ini?" "Ya, mereka udah di lantai 5. Dan gak ada satupun dari kita yang bisa bahasa Italia." Wajah mereka pucat. Keringat dingin menetes. Suara bisik-bisik cemas menyebar. "Kalau salah ngomong, kontrak gagal. Kita semua bisa kena marah Bella. Ini masalah gede banget." Rama yang masih duduk hanya menatap. Ia mendengar nama perusahaan Italia itu disebut berkali-kali. Ia tahu perusahaan itu. Ia tahu mereka selalu menggunakan bahasa Italia dalam negosiasi awal. Dan ia tahu satu hal yang semua orang di gedung itu tidak tahu. Semua orang di kantor itu tidak punya kemampuan untuk berbicara dengan mereka. Rama berdiri perlahan, memeluk map lusuh itu erat-erat. Ia menatap pintu lobi yang tadi menelannya dengan hinaan. "Haruskah aku membantu?" batinnya bergetar. "Mereka merendahkanku, mengusirku, memperlakukanku seperti sampah." Namun sesuatu dalam dirinya terus berbisik, "Kalau aku bisa menolong, kenapa tidak?" Ia menarik napas panjang dan melangkah kembali menuju gedung itu. Sementara di dalam, kepanikan sudah seperti badai yang meledak tanpa arah. Tak ada satupun yang sadar bahwa pemuda yang baru saja mereka injak harga dirinya adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka dari bencana internasional yang sudah mengetuk pintu. Kantor Mandala Corp kacau balau. Pegawai berlari ke sana kemari, sebagian sibuk membuka aplikasi penerjemah di ponsel. Namun terjemahannya hancur. Kata-katanya patah-patah, suara elektroniknya bergetar tidak meyakinkan. Para tamu dari Italia sudah berdiri di lobi utama, karena ruang rapat belum siap. 4 pria berjas mahal dan 2 wanita elegan berbicara cepat dengan bahasa Italia formal, bahasa bisnis tingkat tinggi, bukan bahasa turis. "Ci succede? Perché nessuno ci assiste in questo modo?" salah satu dari mereka bertanya kesal. Para pegawai lokal semakin panik. Mereka tidak mengerti satupun kata yang diucapkan para tamu penting itu. Ada yang mencoba mendekat, dengan senyum kaku yang tampak memelas. "Haha, halo, welcome. Wait, boss coming." Para tamu Italia saling menatap, jelas tidak paham. Wajah mereka mulai kehilangan kesabaran. Di tengah kepanikan itu, CEO Bella muncul dengan langkah tegang. Ia berusaha tersenyum, berusaha tampak profesional, tetapi suaranya bergetar. "Please, wait, just a moment." Salah satu tamu Italia menjawab panjang dengan nada kecewa. Bella berdiri terpaku, tidak mampu memahami satu kata pun, hanya mengangguk-angguk tanpa arah. Bisik-bisik panik langsung menyebar di sekitarnya. Gawat, Bu Bella nggak ngerti. John Slider belum datang, siapa yang nerjemahin sekarang? Kalau mereka tersinggung, kontrak bubar. Ini bencana besar. Di sudut lobi, Rama berdiri diam menyaksikan semuanya. Ia mengenali aksen Italia Utara yang digunakan para tamu. Dari intonasi mereka, ia tahu mereka sedang mempertanyakan profesionalitas Mandala Corp, bahkan mempertimbangkan untuk pergi. Ia menggenggam mapnya kuat-kuat. Hatinya berperang. Mereka mempermalukanku, tapi mereka butuh bantuan. Haruskah aku ikut campur? Dan akhirnya hatinya memutuskan. Jika ada yang bisa kulakukan, aku harus melakukannya. Pelan-pelan ia melangkah mendekat.
Permisi. Suara itu pelan namun cukup jelas untuk membuat semua kepala menoleh. Para pegawai terbelalak melihat Rama mendekat. Itu anak SMA tadi. Ngapain balik lagi? Mau cari masalah? Bahaya. Nanti dibentak Bu Bella. Bella menoleh, wajahnya langsung berubah masam. Kamu lagi? Serunya tajam. Aku kan sudah bilang pergi. Atau kamu mau bikin masalah? Rama tetap menunduk sopan. Saya hanya ingin membantu, Nona. Saya mendengar percakapan mereka. Jika Anda berkenan, saya bisa. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bella tertawa meremehkan. Tawa yang menusuk telinga. Haha, kamu mau bantu? Kamu pikir kamu translator internasional? Dia menunjuk map lusuh di tangan Rama. Kamu saja cuma lulusan SMA. Bahasa Inggris saja mungkin belepotan. Apalagi Italia. Pegawai lain ikut tertawa. Halusinasi kali. Pengen pamer biar diterima kerja. Rama menarik napas perlahan. Hatinya perih, tetapi ia tetap berdiri tegak. Matanya tenang. Nona, saya bisa berbicara bahasa Italia dengan baik. Jika Nona mengizinkan, saya dapat menerjemahkan untuk pertemuan ini. Bella menyipitkan mata, lalu tersenyum sinis sambil menunjuk Rama di depan publik. Kalau kamu benar-benar bisa bahasa Italia, yang beneran Italia, aku akan terima kamu kerja di sini. Bahkan kalau perlu aku jadikan kamu asisten pribadiku. Tawa pecah lebih keras. Namun Bella belum selesai. Tapi kalau kamu cuma ngaku-ngaku. Ia mendekat. Aku pastikan kamu tidak akan bisa melamar kerja di perusahaan manapun di kota ini. Seketika ruangan menjadi sunyi. Ancaman itu bukan main-main. Rama menatap mata Bella. Ada luka di sana, tapi juga keberanian. Saya tidak akan berbohong, Nona. Izinkan saya membuktikan. Bella mendengus. Silakan. Buat aku terkesan, anak kampung. Rama mengangguk pelan. Ia berjalan melewati kerumunan staf yang tiba-tiba terdiam. Para tamu Italia menoleh dengan rasa penasaran. Dengan napas yang stabil, Rama berdiri tepat di hadapan mereka. Dan lobi megah itu mendadak sunyi, seakan menunggu sesuatu. Bella menyilangkan tangan. Ayo, SMA, tunjukkan keahlianmu. Bisik-bisik terdengar di belakangnya. Aduh, malu-maluin. Kalau salah bicara bisa runyam. Kocak banget, anak kampung mau pura-pura fasih Italia. Namun Rama tetap tenang. Ia menghela napas, lalu menatap pria berjas abu-abu, yang tampak sebagai pimpinan rombongan. Dengan pengucapan jernih dan intonasi natural, Rama berkata, Buongiorno, signori. Mischiuso per il ritardo nell'accoglienza. Sono felice di assistervi in tutto ciò di cui avete bisogno qui in Indonesia. Ruangan membeku. Semua orang terpaku. Para tamu Italia terkejut. Mereka saling menatap, lalu tersenyum lega. Finalmente, qualcuno che parla italiano. Pensavamo che fosse un enorme fraintendimento. Ragazzo, parli molto bene. Sembri un interprete professionale. Rama membungkuk sopan. Grazie, signori. Mi sono dedicato per anni alla lingua e alla cultura italiana. Sarò lieto di facilitare la comunicazione oggi. Para tamu tertawa kecil, tawa kagum. Suasana berubah total. Sementara itu, di belakang Rama, Bella berdiri membeku. Mulutnya sedikit terbuka. Tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Apa tadi dia bilang? Bisik salah satu staf, wajahnya pucat. Dia beneran fasih dong. Pengucapannya kayak native. Gila, selama ini kita ngetawain orang jenius. Rama terus berbicara dengan para tamu Italia, menerjemahkan dengan sopan, jelas, dan penuh percaya diri. Salah satu tamu kemudian mendekati Bella dan berkata panjang dalam bahasa Italia. Avete un ragazzo straordinario.
Eraro trovare qualcuno che parli italiano così bene in questa regione. Rama menoleh pada Bella, lalu menerjemahkan dengan halus. Mereka bilang Nona sangat beruntung memiliki seseorang seperti saya di kantor ini. Jarang sekali ada yang fasih bahasa Italia di negara ini. Bella terpaku. Pipi dan lehernya memerah. Untuk pertama kalinya, wajah sombong yang selama ini ia bangun runtuh oleh rasa malu yang menyesakan. Tamu Italia lain menambahkan lagi. Se questo è il vostro interprete, la collaborazione sarà molto più semplice. Rama menerjemahkan lagi, santun namun tegas. Jika saya menjadi penerjemah, kerja sama ini akan jauh lebih mudah. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada lagi yang tertawa, tidak ada lagi yang mengejek. Yang tersisa hanya keheningan, kekaguman, dan penyesalan yang mulai tumbuh di hati para pegawai. CEO Bella akhirnya bersuara. Namun suaranya tidak lagi angkuh, melainkan pelan dan gemetar. Rama, kamu benar-benar bisa. Rama menatapnya. Tenang, sederhana, tanpa dendam. Saya sudah bilang, Nona, saya hanya ingin membantu. Bella menunduk, untuk pertama kalinya. Seluruh kesombongannya seolah rontok di lantai marmer itu. Para tamu kemudian mengajak Rama naik ke lantai 5 untuk memulai rapat. Sebelum pergi, Rama sempat menoleh ke arah Bella dan staf-staf yang tadi menghinanya. Tatapannya tidak marah, justru penuh wibawa dan ketenangan. Tanpa sepatah kata pun, ia membuat mereka merasa lebih kecil dari sebelumnya. Dan ketika mereka melihat Rama berjalan bersama tamu-tamu internasional, semua sadar. Pemuda yang tadi mereka hina adalah penyelamat perusahaan. Ruang rapat lantai 5 Mandala Corp adalah salah satu tempat termewah di gedung itu. Dinding kaca bening mengelilingi ruangan, karpet tebal membungkus lantai, dan meja panjang dari kayu mahal terhampar elegan. Namun seluruh kemewahan itu tidak bisa menyembunyikan suasana tegang yang menyelimuti semua orang. Rama masuk ke ruang rapat dengan langkah tenang, ditemani para tamu Italia. Sementara Bella mengikuti di belakang, bukan lagi dengan gaya angkuh, melainkan langkah ragu dan penuh malu. Staf senior, manajer, dan para direktur yang sudah duduk memandang Rama dengan kebingungan. Itu anak yang tadi diusirkan. Yang dibilang kampungan. Kenapa dia yang bawa tamu Italia? Tidak ada dari mereka yang berani bertanya lantang. Setelah semua duduk, perwakilan utama Italia, Signor Romano, memulai pembicaraan. Ia menatap Rama dengan puas. Bene, cominciamo la discussione sul progetto di collaborazione. Rama berdiri, menatap para petinggi lokal, dan menerjemahkan mantap. Baik, kita mulai pembahasan mengenai proyek kerjasama internasional ini. Para direktur mengangguk puas. Terjemahannya jelas, nada suaranya profesional, dan caranya berbicara seolah ia sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Pertemuan berlangsung intens. Setiap kali tamu Italia menyampaikan detail teknis, Rama menerjemahkan dengan cepat dan tepat. Bahkan istilah bisnis rumit yang jarang didengar lulusan S2 pun, mampu ia jelaskan dengan dua bahasa tanpa tersendat. Para direktur saling berbisik kagum. Anak ini lebih hebat dari tim leader berpengalaman. Dia bisa jelasin data teknis dalam dua bahasa. Di ujung meja, Bella semakin tenggelam dalam rasa malu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Rama adalah tamparan yang menegaskan kesalahan fatalnya. Di tengah rapat, salah satu tamu Italia tiba-tiba bertanya langsung kepada Bella dengan bahasa cepat. Perché non avete un vostro interprete? È strano che l'unico che possa comunicare con noi sia un candidato appena rifiutato. Rama terdiam sejenak. Pertanyaan itu tajam, menusuk langsung ke inti. Para staf lokal tegang. Semua mata mengarah pada Rama, menunggu apakah ia akan melindungi Bella atau tidak. Bella menatapnya, seolah memohon dalam diam. Jangan terjemahkan semua, tolong. Tapi Rama adalah penerjemah profesional. Ia tidak boleh menyembunyikan makna. Maka dengan suara datar dan tenang, ia menerjemahkan. Mereka bertanya,
Mengapa perusahaan Anda tidak memiliki penerjemah sendiri? Dan mengapa satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan mereka adalah pelamar kerja yang tadi Nona tolak? Hening. Ruangan rapat itu terasa seperti ruang interogasi. Bella membeku. Pipinya memerah, keringat dingin mengalir di pelipis. Para direktur memandang CEO mereka dengan tegang. Rama, melamar kerja? CEO menolak orang seperti ini. Suara-suara kecil mulai terdengar. Bella mencoba berbicara, namun suaranya patah. Saya tidak tahu, dia bisa. Karena Nona tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara, kata Rama pelan, masih menerjemahkan setiap kata agar percakapan tetap profesional. Para direktur langsung mengusap wajah masing-masing, antara malu, marah, dan tidak percaya. Rapat berlanjut. Rama kembali menerjemahkan negosiasi mengenai angka investasi, persentase saham, standar kualitas produk, dan perjanjian jangka panjang, semuanya tanpa celah. Tamu Italia berulang kali memuji kecerdasannya. Sono impressionato, non sembra affatto un principiante. Ammirevole. Rama menerjemahkan rendah hati. Mereka berkata mereka kagum dan sangat menghargai kemampuan saya. Para staf lokal hanya bisa menunduk. Mereka ingin menghilang dari permukaan bumi karena rasa malu. Setelah 2 jam, pertemuan akhirnya selesai. Tamu Italia berdiri dan menyalami Rama terlebih dahulu sebelum menyalami Bella. Salah satu dari mereka berkata, "Avete un vero talento qui. Enam consiglio vivamente di tenerlo nella vostra azienda." Rama menerjemahkan. Mereka menyarankan agar perusahaan mempertahankan saya sebagai bagian penting tim. Seluruh direktur mengangguk cepat, setuju tanpa debat. Bella menatap Rama dengan wajah hancur. Tatapan seseorang yang baru menyadari. Orang yang ia hina, rendahkan, dan usir adalah sosok yang jauh lebih berharga dari yang pernah ia sadari. Rapat akhirnya selesai. Para tamu Italia keluar dari ruangan dengan ekspresi puas, sambil terus menepuk bahu Rama dan memujinya tanpa henti. Begitu pintu tertutup, suasana di ruang rapat berubah drastis. Hening. Berat. Semua direktur perlahan menoleh ke arah Bella, CEO yang selama ini sangat sombong, yang kini duduk kaku seperti patung. Wajahnya pucat, matanya kosong, tidak berdaya. Sementara itu, Rama, pemuda yang beberapa jam lalu dihina di depan umum, berdiri tegak dengan wibawa yang bahkan tidak dimiliki sebagian manajer senior. Direktur operasional akhirnya membuka suara. Rama, matanya berbinar seolah menemukan permata. Kemampuanmu luar biasa. Aku belum pernah melihat penerjemah lokal sefasih kamu. Apalagi untuk bahasa sejarang Italia. Direktur keuangan mengangguk kuat. Bukan cuma fasih, kamu juga paham istilah bisnis dan teknis dengan sangat baik. Itu tidak mudah. Direktur HR menatap Rama dari ujung meja. Kalau kamu berminat, kami bisa proses kamu langsung, tanpa seleksi ulang. Rama tersenyum sopan. Terima kasih banyak, Pak, Bu. Saya hanya melakukan yang saya bisa. Tapi pujian belum berhenti. Seorang manajer senior berkata pelan namun jelas. Kalau kamu ikut seleksi normal, lulusan S2 saja banyak yang tersingkir. Tapi kamu, kemampuanmu sudah level profesional dunia. Semua mengangguk. Semua, kecuali Bella. Suasana berubah ketika salah satu direktur menatap Bella dengan sorot dingin. Bu Bella, maaf. Bagaimana mungkin talenta sebesar ini tidak diterima saat melamar tadi pagi? Direktur lain menyahut dengan nada menyindir. Bahkan perusahaan kelas dunia akan berebut orang secerdas ini. Mengapa perusahaan kita malah menolaknya? Bella menutup mata, berusaha menahan getaran nafasnya. Wajahnya memerah oleh rasa malu yang terlalu besar untuk disembunyikan. Aku tidak tahu dia bisa, ucapnya lirih. Bukankah tugas CEO adalah menilai potensi orang? Potong salah satu direktur. Keheningan kembali jatuh. Kali ini bukan karena tegang, melainkan karena CEO perusahaan sedang dipermalukan oleh jajaran direksinya sendiri.
Rama berdiri di tengah. Situasi itu seperti cahaya yang menelanjangi kesombongan yang selama ini menyelimuti gedung tersebut. Rama sebenarnya punya kesempatan untuk membalas. Namun ia tidak melakukannya. Ia maju selangkah dan berkata pelan, "Maaf semuanya. Nona Bella tidak bersalah. Saya juga tadi tidak menjelaskan kemampuan saya." Seluruh ruangan terdiam. Bahkan direktur yang paling keras pun menatap Rama dengan hormat. "Rama, kamu terlalu baik," gumam salah satu direktur. Bella menunduk semakin dalam. Tak percaya bahwa pemuda yang ia hina habis-habisan malah memilih menyelamatkan wajahnya di depan para petinggi. Direktur utama kemudian berkata tegas, "Rama, kami semua sepakat. Mulai hari ini, kami terima bekerja di Mandala Corp. Perusahaan membutuhkanmu." Semua direktur mengangguk kuat, seperti keputusan bulat yang tak bisa dibantah. Rama menelan ludah. Terharu, namun tetap menjaga sikap. "Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai kesempatan ini." Namun direktur utama belum selesai. Tapi sesuai janji yang diucapkan Ibu CEO, ia menatap Bella tajam. Direktur keuangan menambahkan, "Kamu akan ditempatkan pada posisi yang dijanjikan sendiri oleh Bu Bella." Seluruh ruangan membeku. Bella memucat. Semua staf tahu apa yang pernah ia katakan dengan nada meremehkan. "Kalau kamu bisa bahasa Italia, aku terima kamu kerja di sini. Bahkan sebagai asisten pribadiku." Dan semua direktur mendengar itu. Bella menoleh pelan ke arah Rama. Tatapan mereka bertemu. Mata Bella yang biasanya dingin kini penuh penyesalan, takut, dan rasa bersalah. Suara Bella bergetar. "Rama, apakah kamu bersedia menjadi asisten pribadi saya?" Rama tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap CEO itu dengan tenang, tanpa marah, tanpa rasa ingin balas dendam. Di ruangan itu, semua seperti terbalik. Yang tinggi jatuh, yang rendah naik. Dan semua orang menunggu jawaban Rama, jawaban yang akan mengubah hidup mereka berdua. Belum sempat ada jawaban, situasi baru muncul. Di lantai bawah, Azura dan Matteo, dua rekan bisnis penting dari Italia, datang lebih awal. Seluruh kantor kembali tegang. Mereka duduk di ruang meeting utama, menunggu penjelasan revisi kontrak. Staf bergegas menumpuk dokumen di meja, berpura-pura sibuk agar tidak dipanggil. Bella berdiri di depan kaca besar ruang meeting, kedua tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, wanita sombong itu tampak kehilangan semua kekuasaan. "Di mana anak kampung itu?" gumamnya pelan, kesal namun cemas. Beberapa staf saling pandang, tak berani menjawab, hingga akhirnya seorang staf memberanikan diri. "Pemuda itu masih di lobi, Nona. Dia menunggu keputusan Anda." Bella menggertakkan gigi. Ia benci mengakui bahwa ia membutuhkan orang yang baru saja ia hina. Di dalam ruangan, Matteo mulai kehilangan kesabaran. "Ardalia, abbiamo molto poco tempo. Possiamo iniziare?" Bella hanya memahami 1-2 kata saja. Ia tersenyum kaku. "Yes, one moment." Namun Matteo menunjuk dokumen di meja. "La revisione è completamente sbagliata. Volevamo discuterne ieri, ma nessuno capiva." Bella terpaku. Ia tidak mengerti satupun makna kalimat itu. Ia tahu ia akan mempermalukan diri. Seluruh staf menelan ludah. Ruangan hening. Bella kehilangan suara. Lalu pintu ruang meeting terbuka. Masuklah pemuda yang ia hina. Ditemani seorang staf. Rama berdiri tegak, masih dengan kemeja lusuh yang bahkan bukan seragam kantor. Namun aura tenang dan wibawanya membuat seluruh ruangan mendadak terdiam. Matteo langsung menoleh begitu melihat Rama masuk. "Ah, finalmente qualcuno nuovo, tu capisci l'italiano." Rama tersenyum tipis, tenang. Dengan aksen yang sempurna, ia menjawab, "Si, signore. Lo parlo correntemente. E posso tradurre tutto se desidera." "Ya, Tuan. Saya bisa berbicara dengan lancar. Dan saya bisa menerjemahkan semuanya jika Anda mau."
Bella hampir jatuh pingsan. Seluruh staf menutup mulut. Setengah syok, setengah ingin tertawa melihat wajah CEO mereka yang pucat bagai kertas. Rama mendekati meja, membuka dokumen revisi, lalu menjelaskan dengan suara profesional, tidak goyah sedikit pun. Nona, beliau berkata revisi kemarin salah total. Mereka ingin membahas poin di halaman 4 tentang pembagian hak distribusi. Mereka kecewa karena tidak ada yang mengerti permintaan mereka. Suara Rama tetap lembut. Tidak ada kemarahan. Meski sebelumnya ia dihina, diseret keluar kantor, dan dipermalukan, ia tetap menjaga sikap. Matteo lalu menatap Rama kagum. Il tuo italiano è perfetto, sembri un interprete professionista. Rama tersenyum sopan. Sono solo uno studente autodidatta, signore. Saya hanya pelajar otodidak, Tuan. Matteo dan Azura saling berpandangan, lalu mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. Vogliamo lavorare con lui. Kami ingin bekerja dengan dia. Bella terpaku. Kalimat itu bagai palu godam menghantam egonya. Pemuda yang ia hina sebagai anak kampung tidak berguna. Ternyata lebih berharga daripada semua staf elitnya. Lebih parah lagi, rekan bisnis internasionalnya memilih Rama, bukan dirinya. Wajah Bella memerah lalu pucat bergantian. Dalam hatinya, sebuah benteng kesombongan mulai runtuh bata demi bata. Namun cerita ini baru sampai setengahnya. Rasa malu yang ia rasakan baru permulaan. Rasa penyesalan yang sesungguhnya masih menunggu di depan. Rapat dimulai kembali. Kali ini Rama berdiri di tengah ruangan, menjadi pusat perhatian seluruh staf dan dua tamu Italia. Aura tenangnya seolah mengendalikan ritme pertemuan. Setiap kalimat Matteo dan Azura diterjemahkan Rama dengan jernih, tanpa kesalahan. Bahkan istilah bisnis teknis yang biasanya hanya dipahami karyawan berpengalaman, Rama terjemahkan dengan tepat. Semakin lama, semakin jelas. Pemuda yang tadi diusir itu jauh lebih profesional daripada mereka semua. Para staf mulai berbisik. Gila, dia jago banget. CEO tadi hina dia loh. Pantes tadi dia santai, ternyata ahli begini. Andai dia diterima dari awal, kantor nggak bakal sekacau tadi. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Bella. Ia duduk kaku, wajah tegang, tangan gemetar memegang pulpen. Setiap pujian untuk Rama seperti pukulan keras ke dadanya. Sementara itu, Matteo berbicara terang-terangan. Ardalia, questo ragazzo è incredibile. Non capisco perché non lavori qui da tempo. Ardalia, pemuda ini luar biasa. Saya tidak mengerti kenapa dia tidak bekerja di sini sejak awal. Seluruh kepala menoleh ke Bella. Bella terdiam. Tenggorokannya kering. Ia ingin menjawab, tetapi bibirnya tak bergerak. Matteo melanjutkan dengan nada serius. È raro trovare qualcuno con queste capacità linguistiche. Jarang sekali ada orang yang punya kemampuan bahasa seperti ini. Rama menunduk sopan, namun Bella semakin terbenam dalam rasa malu. Azura memberikan dokumen terakhir, paling panjang dan paling rumit. Biasanya Bella yang akan menjelaskannya. Namun hari itu, Azura menyerahkannya pada Rama. Puoi spiegare tu? La tua traduzione è molto più chiara. Bisakah kamu menjelaskannya? Terjemahanmu jauh lebih jelas. Bella hampir tersedak napasnya sendiri. Di depan rekan kerja dan mitra internasional. Ia benar-benar tidak dianggap. Rama menerima dokumen itu dan menjelaskannya dengan detail. Rapi, terstruktur. Lebih profesional daripada penjelasan Bella sendiri. Ketika presentasi selesai, Matteo dan Azura berdiri. Perfetto. La collaborazione può continuare. Kerjasama dapat dilanjutkan. Mereka menepuk pundak Rama. Ragazzo, meriti di lavorare qui. Anak muda, kamu layak bekerja di sini. Seluruh staf bertepuk tangan. Beberapa bahkan menatap Rama dengan bangga. Namun tepuk tangan itu terasa seperti pukulan demi pukulan bagi Bella. Ia tidak tahan lagi. Dengan pipi memerah penuh malu, ia berdiri.
Semua hening. Dengan suara kecil, hampir tak terdengar, ia berkata, "Rama, ikut saya keluar sebentar." Rama mengangguk. Ia mengikuti Bella keluar dari ruang rapat, meninggalkan staf yang langsung heboh bergosip. Di koridor panjang yang sepi, langkah Bella goyah. Untuk pertama kalinya sejak ia memimpin perusahaan itu, koridor tersebut terasa asing. Sunyi, penuh tekanan. Hanya suara ketukan tumitnya yang bergetar setiap langkah. Bukan karena angkuh seperti biasanya, melainkan karena takut. Karena malu. Karena egonya sendiri baru saja runtuh di depan semua orang. Ia berhenti di dekat jendela besar. Cahaya matahari menembus kaca dan memantulkan bayangan dirinya. Bayangan yang tampak kecil, rapuh, tak lagi terlihat seperti CEO angkuh yang selama ini ia tampilkan. Rama berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tidak berkata apapun. Wajahnya tetap tenang. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Bella berdiri menatap lantai, menarik napas panjang berulang kali, seakan mencoba mempertahankan gengsi terakhir yang masih tersisa. Saat akhirnya ia membuka mulut, suaranya pecah, rapuh. "Rama." Nada itu saja sudah cukup menunjukkan betapa ia sedang berjuang menelan harga dirinya. Tentang tadi, tentang semua kata-kata saya sebelumnya. Rama menatapnya, menunggu tanpa menghakimi. Perlahan, Bella memaksa dirinya menoleh. Wajahnya merah, mata berkaca-kaca. Kesombongan yang dulu begitu tebal kini runtuh seluruhnya. Tersisa hanya rasa bersalah yang sulit disembunyikan. "Aku sudah menghina kamu, mengusir kamu, menganggap kamu sampah." Ia menunduk, suara bergetar tak mampu stabil. "Aku mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang." Air mata akhirnya jatuh juga. Ia mengusapnya cepat, tapi tetap saja mengalir lagi. "Saya minta maaf, Rama." Kalimat itu keluar berat, seolah menabrak batu besar di tenggorokannya. "Saya salah menilai kamu. Sangat salah." Rama terdiam sejenak sebelum membalas pelan. "Nona, saya hanya ingin melamar kerja, bukan mencari musuh." Ucapan itu justru membuat Bella menggigit bibirnya kuat-kuat. Hatinya semakin remuk karena Rama tidak menunjukkan sedikit pun dendam. Dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Rama, kalau kamu masih mau, saya akan menerima kamu bekerja di sini." Ia menatap Rama dalam-dalam, tanpa kedok. "Bahkan, saya ingin kamu menjadi asisten pribadi saya." Lalu cepat-cepat ia menambahkan, "Terbata karena takut disalahpahami. Bukan karena saya terpaksa, tapi karena kamu memang jauh lebih layak daripada semua kandidat yang pernah datang." Napasnya tercekat lagi. Ia menunduk dalam, begitu rendah hati hingga sulit percaya bahwa ia adalah CEO yang tadi penuh arogansi. Dan itu, fakta yang tidak bisa saya bantah. Koridor kembali sunyi. Rama tidak langsung menjawab. Jantung Bella berdegup semakin keras. Wajahnya memanas, tangannya gemetar ketika mengusap sisa air mata. "Rama," suaranya hampir hilang. "Maukah kamu menerima permintaan maaf saya?" Nada sombongnya telah lenyap total. Yang tersisa hanya seorang wanita yang benar-benar menyesali perbuatannya. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Rama akhirnya melangkah maju. Ia mengangguk perlahan. "Saya maafkan, Nona. Tidak ada gunanya menyimpan benci." Bella menutup mulutnya, hampir menangis lagi. Baginya, sikap Rama jauh lebih dewasa dan terhormat daripada dirinya sendiri. Padahal dialah seorang CEO. Rama melanjutkan, lembut namun tegas. "Soal pekerjaan, saya bersedia, kalau Nona benar-benar membutuhkan." Ia tersenyum tipis. "Tapi perlakukan saya seperti manusia, bukan sampah." Bella mengangguk cepat, penuh penyesalan. "Ya, tentu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anak kampung di mataku." Ia memegang dadanya sendiri, menstabilkan napas. "Kamu, seseorang yang membuatku belajar merendah." Lalu ia menunduk sangat dalam, lebih dalam dari sekadar permintaan maaf biasa.
Itu adalah bentuk penghormatan kepada seseorang yang pernah ia rendahkan tanpa alasan. Rama menghela napas lega. Baik, Nona. Saya terima. Bella mendongak. Senyum kecil muncul di sela air matanya. Mulai besok, kamu resmi bekerja di kantor ini. Dan, terima kasih. Karena kamu menyelamatkan saya dari rasa malu di depan rekan bisnis Italia. Rama tersenyum. Sama-sama, Nona. Di koridor panjang itu, seorang CEO bersimpuh dalam penyesalan. Sementara seorang pemuda sederhana berdiri dengan martabat yang ia pertahankan, tanpa pernah membalas hinaan dengan kebencian. Dan sejak hari itu, seluruh kantor memahami satu pelajaran terbesar. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Karena kadang, kemampuan terbesar justru datang dari tempat yang paling tidak terduga.